Yang sampai sore tuh malah full. Iya bener, malam sepi karena malam udah di sweeping sama Satpol PP. Tapi ternyata pagi sampai siang masih tetap aja malah makin rame, makin full, bahkan ada yang waiting list juga. Nah, itu gimana nih, Bang? Kan sama aja dong, nggak efektif jadinya. Podcast Kuy, ngobrol berbobot tapi santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sejawat, dimanapun kalian berada, selamat datang di Podcast Kastrat. Bersama saya Hanun Katrunada yang akan menemani kalian semua selama 45 menit ke depan. Nah, Podcast Kastrat pada malam hari ini merupakan podcast perdana atau episode 1 yang diselenggarakan oleh teman-teman Kastrat HMPPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan pada malam hari ini, di podcast perdana ini, kita akan membahas isu yang lagi hangat tentang kebijakan dari PPKM atau pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Nah, tentunya dalam pembahasan malam hari ini saya nggak akan sendiri karena sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan National Koordinator dari HPSI SMKI 2020-2021 dan merupakan tim KPCPEN BNPB. Siapa lagi kalau bukan Kak Basra Ahmad Amru? Sekarang sudah tergabung ya. Selamat datang Kak Basra. Gimana kabarnya, Kak? Iya, baik, alhamdulillah. Siapa lagi, siapa bukan? Gitu ya. Bukan lagi kalau. Iya. Gimana? Sehat, Kak? Lagi sibuk apa sekarang? Sehat. Lagi sibuk podcast nih. Iya, sekarang kita malam-malam ngobrol santuy ya, Kak, tapi yang bermanfaat nih tentang PPKM. PPKM. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, Kak, kita malam hari ini tuh akan bahas tentang PPKM atau kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kemarin oleh pemerintah dicanangkan mulai tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari yang jilid 1, ya kan ya. Nah, dulu ketika kita awal pandemi itu mulai ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Terus sekarang udah ganti tahun, udah hampir memasuki bulan kedua, ternyata pandeminya masih belum selesai. Nah, terus akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru untuk dilaksanakan PPKM. Nah, pertanyaan mendasar, Kak, yang masih banyak banget, masyarakat tuh masih banyak yang bingung. Sebenarnya perbedaan antara PSBB dan juga PPKM itu apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Basra. Oke, jadi nomor 1 ya, yang paling mendasar bahwa kebijakannya diperpanjang, ya. Tadinya kan jadi sekarang diperpanjang dari 26 Januari sampai 8 Februari 2020 berapa? 21 ya, 2020. Ya, jadi ini dilaksanakan di 73 kabupaten atau kota ya, di Pulau Jawa dan Bali ya. Dan kalau ditanya perbedaan paling besarnya adalah satu, dari sisi bagaimana kebijakan dibuat ya. Kalau PSBB itu kebijakan yang diusulkan oleh daerah, sementara PKMM ya, PPKM ya. Jadi PPKM ini adalah kebijakan yang diatur di pusat ya. Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan pembatasan sosial skala mikro sebenarnya ya. Jadi ada segmentasi khusus yang memang dibatasi gitu. Kenapa? Memang implikasinya karena kalau memang dilihat ya, PSBB memang terbukti secara statistik memang menurunkan angka penularan ya, karena memang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Tapi sudah setahun berjalan, kita tidak hanya bisa bicara tentang kesehatan, ada ekonomi juga yang memang harus dipertimbangkan. Banyak loh di ekonomi ya, sektor-sektor esensial, logistik ya, dan lain sebagainya ya, distribusi, perdagangan dan lain sebagainya, itu jadi pertimbangan gitu. Terus kemarin ini kan sudah sempat dilaksanakan jilid 1-nya kan, Kak, tanggal 11 sampai tanggal 25. Terus sekarang kan diperpanjang dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Februari nanti. Nah, sebenarnya untuk perbedaannya sendiri antara PPKM yang 1 dengan PPKM yang 2 ini tuh apa gitu, dan kenapa PPKM 2 ini harus dilaksanakan? Apakah PPKM 1 kemarin kurang efektif dalam menurunkan angka kejadian COVID ini atau gimana? Ya, artinya sebenarnya PPKM itu punya parameter kan. Sebenarnya kita semua berbasis kebijakan yang punya data-data yang memang menjadi acuan ya.
Berbicara tentang PPKM itu sudah ada parameter-parameternya ya. Bagaimana tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, sampai bor. Tahu bor nggak? Tahu bor nggak? Tahu nggak bor? Tahu. Apa tuh bor? Apa tuh? Kemana nama sih Kak? Ayo apa? Jadi bed occupancy rate ya, ketersediaan tempat tidur ya, rawat inap untuk di ICU dan ruang isolasi di atas parameter nasional 70%. Jadi kemarin DKI itu sempat 87%. Jadi bayangin ya. Jadi sempat itu saya lihat data bahwa keterpakaian tempat tidur ya, rawat inap dan ICU di DKI Jakarta ya itu hampir 87%. Jadi tinggal 13% lagi gitu. Jadi saya rasa memang ada isu kapasitas pelayanan kesehatan yang harus dipertimbangkan nih berdasarkan dengan aktivitas masyarakat nih. Jangan sampai aktivitas masyarakat itu justru menambah beban fasilitas kesehatan. Tapi juga jangan sampai menghambat ya aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan? Itu yang sebenarnya narasinya selalu digaungkan ya, ekonomi, kesehatan gitu. Kita masih sama-sama belajar mencari titik keseimbangan bagaimana kesehatan bisa dipertahankan, tapi ekonomi bisa dijalankan, gitu. Terus kalau PPKM ini kan, kalau nggak salah kan dilaksanakan di 7 provinsi kan Kak, di wilayah Jawa Bali. Nah, kenapa kok hanya di Jawa Bali aja gitu? Kenapa nggak di luar kota juga? Di luar Jawa maksudnya? Nah itu parameternya tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada parameter yang menjadi acuan kenapa ya yang namanya PPKM ini dilakukan atau dilaksanakan atau diputuskan di bagian Jawa, Regio Jawa Bali di 7 provinsi ya. Terkait tadi tingkat kematian dan kasus aktif yang lebih dari rata-rata nasional ya, di atas ya. Lalu tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional, dan juga terkait dengan BOR atau bed occupancy rate ICU dan ruang rawat inap yang di atas parameter nasional. Berapa itu? 70%. Gitu. Dan tahu nggak coba apa aja 73 kabupaten kotanya? Tahu nggak apa 7 provinsinya apa aja? Tahu nggak? Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, terus daerah istimewa Yogyakarta. Oh ini aku kayak di tes sama Kak Basra deh kayaknya. Apalagi ayo. Kayak tebak-tebakan deh kayaknya ini. Ayo. Ya pokoknya ada 7 provinsi termasuk. Kan udah DKI, disebut sama Banten. DKI sama Banten. DKI, Banten, Bali. Tadi Bali belum disebut malah Balinya. Oh iya Bali. Ya, oke. Terus ini Kak, kan di pemberlakuan PPKM ini kan ada membatasi kegiatan belajar mengajarnya tuh secara daring. Nah, di mana seperti yang kita ketahui itu untuk belajar daring ini tuh kayak banyak kontradiksi gitu loh di masyarakat. Mereka kayak beranggapan kalau pembelajaran daring ini tuh sebenarnya cuman upaya untuk membuat generasi muda Indonesia kita itu menjadi bodoh gitu, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, dirasa tidak efektif gitu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Basra sendiri, pembelajaran secara daring ini tuh gimana Kak sebenarnya? Plus minusnya gitu. Terutama kan ini kita juga nggak tahu pandemi ini selesainya tuh tahun kapan gitu kan. Oke, jadi kalau saya tanya ya sama Hanun ya, Hanun. Dulu sebelum ada COVID, pernah kepikiran nggak pakai Zoom? Nggak kepikiran sih Kak. Karena juga biasanya dulu paling mentok kayak video call, terus palingan Skype kayak gitu kan ya. Nggak kepikiran juga bakalan pakai Zoom dan hampir setahun. Jadi kepikiran nggak tiba-tiba ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dalam ranah digital gitu, tapi nggak pernah kita pikirin sebelumnya gitu, nggak pernah kita manfaatin sebelumnya, ya kan? Sama semua hal usaha ya, upaya-upaya ekonomi digital, upaya-upaya pendidikan di ranah digital, semua itu baru ya. Jadi yang selama ini kita bilang revolusi industri 4.0 itu ya, ternyata cuma konsep. Ternyata pas ada COVID kaget kita, semuanya harus digital, ya kan?
Nah, berkaitan sama hal tadi, bicara soal pendidikan, bukan tentang online offline-nya, bukan tentang daring luringnya, yang penting dari pendidikan ya. Kalau menurut saya pribadi, yang paling penting dari pendidikan adalah interaksi, ya. Bagaimana pendidikan itu bisa membangun interaksi. Sekarang kalau misalnya tatap muka tapi tidak ada interaksi yang komprehensif antara pengajar dan yang diajar juga nggak ada artinya, gitu. Dan sebenarnya kan tantangan kita akhirnya apa? Yang akhirnya ada yang bilang gini kan, the pandemic didn't broke the system, but expose the broken system, ya kan? Akhirnya pandemi ini kan ngebuka, ternyata sistem pendidikan kita juga belum cukup siap. Guru-guru kita juga ternyata tidak siap dengan konsep digitalisasi. Lo jangan harap mahasiswa atau muridnya juga siap gitu dengan konsep digitalisasi. Gitu. Jadi, tapi pada akhirnya apa gitu? Pada akhirnya bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan gitu kan. Kalau di Kemdikbud bilangnya #sama-sama belajar. Ya, jadi nggak usah terlalu ambil pusing gitu. Tapi bicara soal bagaimana kegiatan pembelajaran, ya, itu dua tanggung jawab besar negara gitu. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tetap ya harus ya namanya living existence ya berarti harus hidup juga kan, harus sehat ya kan. Sehat juga hak dasar ya kan. Jadi itu dua hal yang sebenarnya nggak bisa dibanding-bandingkan gitu. Ada beberapa kajian juga yang mengatakan bahwa sektor pendidikan itu adalah sektor yang secara dampak ekonomi itu tidak signifikan. Tapi secara risiko penularan itu sangat tinggi ya. Indonesia ini salah satu negara yang cukup tegas loh soal pendidikan. Kenapa tidak berani buka? Kita bisa lihat nanti, Handun silahkan baca berita ya, Korea Selatan sempat buka sekolah, akhirnya jadi klaster lagi ya. Jadi ini bukan soal mana yang lebih baik gitu, tapi mana saat ini yang masih jadi pilihan terbaik di antara banyaknya kesulitan gitu. Dan tentu kita harus cari alternatif gitu ya. Jadi nggak bisa juga gitu. Sekarang kalau misalnya anak-anak kita gitu ya, adik-adik kita ya kan tertular, itu jadi masalah baru ya kan. Gitu. Jadi ini bukan dua hal yang bisa dibandingkan, sama halnya seperti bagaimana orang disuruh milih antara ekonomi sama kesehatan. Sama-sama kebutuhan, pendidikan juga kebutuhan. Jadi ini bukan masalah mana yang lebih baik, tapi mana pilihan terbaik gitu. Jadi ya memang untuk pembuatan kebijakan ini tuh pasti sudah diperhitungkan juga kan ya Kak oleh pemerintah kita. Tapi pada kenyataannya juga mungkin ada beberapa kayak dari masyarakat kalangan bawah yang tidak bisa mengakses. Mungkin kalau kita masih bisa nih pakai Zoom, terus bisa pakai Google Meet gitu. Kita pasti paham dengan teknologi. Nah, dengan masyarakat yang kalangan bawah ini mungkin ada yang tidak bisa pakai, maksudnya tidak punya handphone yang secanggih yang dimiliki oleh kita, atau mungkin terkendala lokasi rumahnya yang di pelosok dan masih susah sinyal. Nah, kayak gitu gimana Kak kalau menurut pandangan Kak Basra itu? Ya, pada akhirnya tadi ya saya sampaikan bahwa ini masalah bersama, jadi mari kita cari solusinya bersama gitu ya. Nah, kalau bicara ya sekarang kita lihat gitu, ada daerah-daerah yang memang tidak terjangkau internet atau kena blank spot gitu misalnya ya. Lo itu kan akhirnya kebuka. Kalau nggak ada COVID nggak ketahuan, ya kan? Ternyata ada daerah-daerah blank spot ya kan. Tadi ya saya bilang ya, the pandemic didn't broke the system but exposed the broken system, dan itu baik sebagai bagian dari kebangkitan bangsa kita ya, yang sebetul-betulnya harusnya betul-betul bangkit gitu ya, nggak tutup-tutupi, kebuka semua sekarang gitu, kurang-kurangnya gitu. Nah, bicara bagaimana alternatif, sebenarnya banyak, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tidak bisa hanya menjadi bagian dari upaya pemerintah saja gitu. Civil society ya, pelibatan masyarakat itu jadi penting, NGO, non-governmental organization ya, kita banyak lihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintahan ya, profit maupun non-profit, yang membantu melengkapi ya. Sekali lagi, karena ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi dalam upaya-upayanya tetap dilengkapi oleh NGO-NGO tersebut. Ada yang bikin jaringan intranet ya, ada yang masang jaringan internet skala jangka pendek, atau misalnya dalam radius jangkauan kecil, atau ada yang menyumbangkan. Misalnya saya ingat banget tuh waktu kemarin akhir tahun ya di BNPB, teman-teman mahasiswa itu ada yang bikin satu daerah hotspot ya,
satu daerah hotspot di pos jaganya RT RW gitu. Nah itu sebagai metode bagaimana bisa mengajarkan anak-anak di sana kayak gitu. Jadi banyak kok sebenarnya alternatif yang sebenarnya bisa dilakuin tanpa nunggu pemerintah, tapi bukan berarti menggantikan peran pemerintah, tapi melengkapi peran-peran pemerintah gitu. Benar banget. Terus bicara lagi tentang kebijakan dari PPKM ya Bang. Ada kan poinnya itu pembatasan jam malam, pembatasan operasional jam malam, jam 7 kalau nggak salah sekarang udah di beberapa daerah, terutama di daerah saya di Kota Malang itu lebih diperpanjang jadi jam 8. Nah, kenapa kok PPKM ini dia lebih menekankan untuk pembatasan jam malam? Kan ada tuh, saya pernah baca beberapa komentar di internet, di Instagram ya. Itu kayak, kan emangnya COVID cuma keluar kalau malam gitu kan. Itu kan masih sering banget dan bahkan jadi bercandaan kan Bang kadang tuh. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa kok pemerintah membuat kebijakan itu lebih menekankan pada pembatasan jam malam itu. Tuh. Apa mungkin ada alasan tertentu? Ya, ini sama kayak halnya, ini guyonan di Twitter nih, saya ingat banget. Ini orang yang pada liburan nggak pada update di medsos, tapi di close friend ya. Pertanyaannya, emang virusnya nggak lihat di close friend? Iya benar, pernah lihat. Iya, jadi kalau bicara satu ya, saya koreksi tadi memang kebijakan PPKM ini menyatakan bahwa sebenarnya jam operasional sampai jam 8 malam, ya bukan jam 7. Jadi memang jam 8 malam ya kebijakannya, pembatasan jam operasional untuk ini sampai jam 8 malam. Nah, bicara tentang hal tersebut itu sebenarnya sudah ditinjau tidak hanya dari aspek epidemiologik, kesehatan masyarakat, tapi juga aspek sosial ya. Apa yang bisa terjadi di malam hari, apa yang bisa kita kontrol ya kan? Kalau udah bicara masalah COVID, apa sih tantangan terbesar dari penanganan COVID? Upaya pencegahan, apa yang paling sulit? Kalau saya kasih 3, pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Apa yang paling susah? Jaga jarak. Nah, betul. Korelasi menjaga jarak sama aktivitas publik apa? Menghindari kerumunan. Ya kan? Jadi semakin malam itu pemantauan atas aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerumunan itu lebih sulit dipantau. Itu jadi salah satu kajian dari perspektif sosial juga gitu, dan bukti secara risiko penularan ya akhirnya menjadi dasar sebagai kebijakan gitu. Tapi pada nyatanya nih Bang, ini kita bicara tentang fakta di lapangan ya. Karena orang-orang itu pada tahu kalau sudah ada jam malam, dibatasi jam malam, mereka pinter nih, nongkinya siang sampai sore. Nah, ini saya kemarin kebetulan di Kota Malang juga, kalau misalkan saya lewat di daerah yang banyak-banyak kafe gitu, siang sampai sore itu malah full. Iya bener, malam sepi karena malam udah di sweeping sama Satpol PP. Tapi ternyata pagi sampai siang masih tetap aja malah makin rame, makin full, bahkan ada yang waiting list juga. Nah itu gimana nih Bang? Kan sama aja dong, nggak efektif jadinya. Ya, pada akhirnya kebijakan itu kan hanya bisa memfasilitasi kan. Ya, kebijakan itu hanya bisa menjadi payung, ya kan. Tapi sebenarnya yang di dalam payung itu mau nggak dia berlindung dalam payung atau dia mau kehujanan? Pilihannya gitu kan sebenarnya. Iya kan? Sekarang mau dibikin kebijakan separah apapun, kalau saya emang sudah rebel dan memang saya pengen tertular, mau bilang apa gitu kan ibaratnya ya. Saya mau tertular itu korelasinya bukan saya directly pengen tertular, tapi saya tidak menjalankan dan mentaati protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, sebaik-baiknya peraturan itu tidak akan pernah ada yang betul-betul bisa memuaskan semua orang. Ya, kita sama-sama manusia ya. Sehebat-hebatnya pemerintah itu juga manusia loh. Jangan begitu Tuhan. Jadi tidak ada satupun ya kebijakan yang akan betul-betul tepat di semua orang gitu. Tapi menjadi tepat bagi banyak orang ya dibanding sedikit orang itu pasti, karena setiap kebijakan punya dasar landasan ya. Dasar atau landasan data. Nah, bicara tentang tadi ya, pada akhirnya ya menurut saya memang kuncinya bukan di pemerintah ya, di masyarakat itu sendiri ya. Ya gimana ya, karena kita udah banyak belajar sih dari sebelum ada COVID ini. Kita juga sebenarnya cuci tangan juga belum rajin-rajin banget kan. Kalau kita mau coba saya tanya ya,
apakah sebelum COVID ini angka diare kita rendah? Masih Pada tinggi. anak tinggi juga. Mm-mm. Jadi diare itu pada anak biasanya korelasinya sama apa sih? Gitu kan, cuci tangan gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya sebelum COVID ini juga perilaku kita belum sehat-sehat banget sebenarnya. Jadi saya rasa COVID ini membuat kita jadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan sebagai dasar dari setiap kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi orang boleh hebat ngomongin ekonomi, hukum, ya, politik ya, tapi nggak ada artinya kalau nggak sehat gitu kan. Dikasih tahu sama COVID nih, nggak ada artinya gitu. Iya. Tapi kalau orang udah bicara tentang sehat, ya dia mau ngapain juga jadi gitu kan. Nah, tadi Gitu. Bang Basra sempat nyinggung tentang masalah higienitas ya. Nah, kita kan tahu sendiri memang semenjak COVID ini tuh banyak banget orang yang dulunya biasa-biasa aja, nggak suka cuci tangan, nggak suka pakai sanitizer, sekarang jadi berubah sangat-sangat protektif gitu terhadap dirinya. Nah, terus di sini juga ada informasi hoax juga yang didapatkan oleh tim kami itu. Kalau misalkan kita sekarang kalau misalkan mau beli makanan di luar, itu lebih baik beli makanan ke kayak restoran atau makanan-makanan yang kiosnya tuh besar. Jangan ke yang kios-kios kecil. Nah, karena nanti yang kios-kios kecil itu pasti higienitasnya itu kurang, kayak gitu. Nah, itu bukankah akan mempengaruhi akan membuat para penjual ini jadi gulung tikar kan lama-lama kalau misalkan ada mindset yang seperti itu, Bang. Dan itu juga kalau misalkan bicara tentang ekonomi itu kan pasti juga akan mengganggu ekonomi kan. Dimana kemarin juga kita lihat bahwa banyak banget yang di PHK, terus habis itu angka pengangguran juga mungkin bisa jadi juga naik. Nah, kalau misalkan ada mindset yang seperti itu pasti juga akan mengganggu pedagang-pedagang kecil ini kan. Nah, itu gimana Bang Basra? Ya, jadi gini ya, nomor satu ya, jadi ini yang orang harus paham nih. Jadi konsep adaptasi kebiasaan baru, ya, itu bukan hanya bicara tentang 3M sebenarnya. Konsep adaptasi kebiasaan baru itu betul-betul bicara tentang bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan baru kita ke depan, ya. Kita bicara pandemi COVID ini tidak hanya bicara 1 tahun, 2 tahun loh, ya. Iya. Ada yang memprediksikan ini bisa terjadi cukup lama gitu ya. Kita punya sejarah-sejarah ya, flu Spanyol di tahun 100 tahun yang lalu ya, lalu ada flu Black Death dan lain-lain. Itu sudah membuktikan bahwa nggak ada wabah sebesar pandemi yang selesai dalam 1 tahun ya. Ya, benar. Jadi itu nomor 1. Jadi memang harus ada penyesuaian ya, penyesuaian. Saya tahu saya sempat dialog dengan atau lokakarya dengan teman-teman dari bidang industri usaha kopi ya, kopi lokal ya, dia punya kedai-kedai kopi lokal juga menyatakan bahwa penyesuaian terhadap ketersediaan atau penyediaan alat-alat pendukung protokol kesehatan itu sangat menyumbang modal tambahan bagi para pelaku usaha ini gitu. Jadi yang tadinya dia harus cuma menyediakan modal segini, tapi karena ada harus beli tisu, beli alat cuci tangan, beli sabun, beli hand sanitizer, mereka jadi harus spend lebih banyak, ya kan? Tapi ada dua hal yang harus kita sadari, itu jadi hikmahnya. 1, ya, kita jadi punya standar kesehatan yang lebih baik, dan memang seharusnya seperti itu, ya kan? Itu nomor 1. Kedua, sebetulnya kalau semua melakukan penyesuaian seperti tadi, sebetulnya nggak ada yang rugi, gitu, karena semua melakukan hal yang sama, gitu. Iya. Dan sebenarnya balik lagi tadi, ya. Selama ini mungkin kita terlalu mentoleransi isu kesehatan dibanding isu yang lain. Nggak apa-apa deh murah, gitu kan? Nggak apa-apa murah, yang penting ini gitu dibanding nggak bisa makan. Loh, padahal kalau nggak sehat juga nggak bisa makan, ya kan? Jadi saya bilang sekali lagi, pandemik ini ngajarin kita bahwa isu kesehatan itu tidak bisa ditoleransi, gitu. Justru hal-hal lainnya itu harus menyesuaikan sama isu kesehatan, gitu, ya. Tadi orang-orang gulung tikar, loh, kenapa harus gulung tikar? Itu pertanyaannya. Disesuaikan gitu, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan ketentuan kesehatan yang memang sudah ada. Itu. Ya. Kalau untuk PPKM sendiri nih Bang, kalau misalkan di bidang ekonomi, sebenarnya dia lebih cenderung menguntungkan atau dia lebih cenderung banyak merugikan gitu. Kebijakan ini dibuat selama udah 2 mingguan lebih ini dilakukan itu seperti apa Bang? Gambarannya sekarang kondisinya?
Ya, pasti pasti teman-teman juga sudah memantau ya bahwa sebenarnya memang berkaitan dengan pembatasan mobilitas penduduk ini punya makna terhadap penurunan risiko penularan, itu sudah terbukti ya. Jadi pembatasan aktivitas publik yang sebenarnya tujuannya mengurangi mobilitas publik itu mengurangi dampak penularan. Itu nomor satu. Tapi memang satu hal yang memang di-highlight dalam PPKM ini adalah bagaimana berusaha mencari titik tengah, titik equilibrium dari bagaimana kesehatan bisa dijaga tapi ekonomi bisa dijalankan, ya. Sehingga sektor-sektor esensial, ya, lalu juga aktivitas-aktivitas publik yang berdampak dari sisi ekonomi itu tetap bisa jalan dengan catatan-catatan tertentu, ya. Seperti apa sih ya? Seperti kegiatan konstruksi, ya, lalu kegiatan-kegiatan sosial budaya, ya, itu ada yang dijalankan, ada yang dihentikan. Jadi itu sudah dipertimbangkan, teman-teman. Jadi tentu mungkin di awal ada hal-hal yang memang kita masih kurang tepat mengambil keputusan. Tapi semakin kesini kita semakin belajar mengambil keputusan dengan basis data yang akurat, kredibel, dan juga sifatnya terkini. Gitu. Ya. Untuk PPKM sendiri nih Bang, kan ini udah masuk ke jilid kedua. Terus kalau misalkan nanti ternyata sampai 8 Februari masih belum ada penurunan yang signifikan, maksudnya penurunannya itu angkanya belum banyak, kira-kira perlu nggak ada PPKM jilid 3 atau mungkin ada jilid-jilid selanjutnya? Itu perlu nggak Bang kira-kira? Ya, tentu saya nggak bisa jawab ya, karena artinya ini harus ada rekomendasi pakar ya. Rekomendasi pakar terkait yang tadi memang parameter penetapan PPKM ini tadi saya sampaikan ya, terkait dengan ini ya, peningkatan angka kematian dan kasus aktif ya, penularan di atas rata-rata nasional ya, penurunan kasus sembuh di bawah rata-rata nasional, sampai terakhir tadi berkaitan dengan bed occupancy rate di atas rata-rata nasional yang 70%. Jadi skema-skema terkait itu sangat dinamis, nggak bisa dijawab gitu. Tapi semua sudah disiapkan. Navigasi kita adalah data dan kebijakan dibuat atas basis data. Itu saya bisa pastikan ke teman-teman semua yang nonton hari ini ataupun nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan ya. Gitu ya. Oke. Berarti pokoknya pemberlakuan PPKM ini diberlakukan lagi atau tidak, dilanjutkan lagi atau tidak, itu pokoknya sesuai dengan data yang nantinya akan ada gitu ya Bang ya? Iya, karena parameternya data gitu. Jadi saya nggak, berarti kalau saya bilang ada PPKM ketiga, berarti saya bilang berarti nanti angka kematiannya meningkat lagi dong ya, atau tidak membaik gitu kan? Karena juga pemerintah kan juga bukan cenayang ya, pasti pemerintah membuat kebijakan ini tuh sesuai dengan data yang sudah ada. Nah, mungkin gini Bang, kan tidak semua masyarakat itu tahu atas kebijakan ini tuh dibuat atas dasar apa, atas pemikiran pemerintah itu yang seperti apa, kenapa tiba-tiba mengeluarkan kebijakan ini. Nah, sekarang ada PPKM 1 terus diperpanjang aja udah pada heboh kemarin. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ya wallahu a'lam, naudzubillah juga misalkan ada PPKM ketiga, gimana caranya pemerintah ini menjelaskan, memberi edukasi kepada pemerintah kalau sebenarnya memang sudah berdasarkan data gitu loh. Mungkin kalau oke lah untuk teman-teman yang melihat podcast ini jadi tahu, oh ternyata kebijakan ini tuh pasti sudah diperhitungkan sesuai dengan data-data yang ada gitu. Nah, tapi bagaimana dengan masyarakat yang lain gitu? Ya, ini ya tantangan kita semua sebenarnya, bukan hanya kita semua di pemerintah, tapi teman-teman semua adalah bagaimana mengolah data menjadi kata menjadi rasa jadi paham jadi mampu jadi berubah gitu kan sebenarnya katanya ya. Jadi pemaknaan terhadap kasus, wah kita totalnya sudah 1 juta, itu apa sih maknanya gitu? Bukan 1 jutanya yang harus diangkat, ini masalah perspektif gitu. Orang nggak ngelihat sebenarnya berapa sih kita yang sembuh gitu. 1 juta yang kena, tapi yang sembuh berapa gitu. Itu kan pemaknaannya harus lebih komprehensif. Lalu berapa yang meninggal, siapa yang meninggal, jadi siapa sih yang harus kita jaga sebenarnya dalam penanganan COVID ini. Siapa sih kelompok rentan yang harus benar-benar kita pikirin biar kita tidak tertular maupun menularkan gitu. Itu yang sebenarnya harus disampaikan oleh masyarakat gitu. Dan ini bukan hanya butuh pemerintah, bukan hanya butuh iklan layanan masyarakat ya, tapi memang betul-betul butuh setiap orang untuk bisa menjelaskan secara personal ya. Komunikasi interpersonal ini penting ya. Masyarakat kita ini sangat sosialis, sangat
punya jiwa sosial gitu. Perubahan perilaku, vaksinasi, sebenarnya itu upaya-upaya sosial gitu. Kenapa? Karena upaya perubahan perilaku dan vaksinasi itu bukan upaya untuk diri sendiri, tapi upaya untuk diri sendiri maupun orang lain, ya. Bagaimana saya tidak tertular maupun tidak menularkan, kan gitu kan konsepnya ya. Konsep upaya kesehatan masyarakat, dan itu sebenarnya sangat cocok sama orang Indonesia. Cuma kita kurang mendeliver aja dengan kata-kata ya, bahwa sebenarnya tidak cukup menyampaikan sesuatu dengan benar, tapi harus baik. Dan bicara baik itu jadi relatif ya. Saya ngomong sama kamu mungkin cocok, tapi kalau misalnya teman kamu ngomong sama saya belum tentu saya cocok, kayak gitu kan. Nah, jadi butuh setiap orang untuk terlibat dari hal-hal kecil sampai besar untuk mempercepat penyelesaian wabah, gitu. Oke. Apa lagi ya? Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya, Bang ya. Kalau untuk untuk edukasi ke masyarakat sih, Bang, sebenarnya. Kemarin baru-baru ini tuh juga saya habis selesai KKN. Terus kayak saya tuh bantu Satgas Covid-nya gitu untuk edukasi gitu, karena memang kebetulan di daerah yang saya KKN itu tuh angkanya tuh lagi lumayan tinggi gitu loh. Nah, tapi ternyata yang terjadi masyarakatnya tuh kayak, apa sih Mbak, sebenarnya Covid itu udah lama, kenapa nggak hilang-hilang? Toh nanti kalau misalkan divaksin pasti kan jadinya katanya kayak flu biasa nanti kalau udah divaksin kalau kena Covid. Ada pemahaman seperti itu, Bang. Dan akhirnya kayak kemarin juga untuk yang jual makanan di malam hari kayak gitu udah di stripping sama Satpol PP, akhirnya kayak sempat bentrok juga gitu. Karena mereka tidak meyakini kalau Covid itu masih ada loh yang masih nggak percaya Covid itu. Nah, itu gimana sih, Bang, kalau saran nih untuk kita terutama kita nih sebagai mahasiswa kedokteran untuk menyikapi hal-hal seperti itu gitu, karena pasti akan kita temui sifat masyarakat yang seperti itu dimanapun gitu. Ya, satu ya, bahwa tidak semua orang merasakan dampak COVID secara kesehatan langsung ya. Banyak orang yang merasakan dampak COVID itu dari aspek sosial, nggak bisa sekolah, dari aspek ya ekonomi, nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan ya. Jadi kita harus sadar dulu tuh yang namanya hal tadi yang saya sampaikan gitu. Nggak semua orang punya perasaan yang sama kita ya. Nggak semua orang punya pikiran atau perhatian yang sama kayak kita di bidang COVID. Kita mungkin concern di bidang kesehatan, tapi dia lebih concern di bidang ekonomi, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang apalagi ya, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang peribadatan, ya kan? Mereka, jadi itu harus dipahami dulu, kenali dulu apa yang menjadi awareness dia. Orang yang nggak percaya COVID, yang tadi kamu sampaikan, saya rasa kalau saya boleh analisa singkat, keresahan dia ada di bidang ekonomi. Betul, ya, Bang. Bagaimana kedampakan. Nah, jadi coba respon dulu masalah ekonominya, ya kan? Coba bantu carikan alternatif solusi gitu. Orang tidak perlu betul-betul paham tentang COVID, saya rasa, sudah setahun ini. Yang paling penting adalah orang mau melakukan upaya protokol kesehatan. Terserah tujuannya apa, terserah motifnya apa. Saya pakai masker biar konsumen saya mau beli atau belanja sama saya. Salah nggak? Ya, salah. Tapi masalah nggak? Ya nggak masalah. Gitu. Jadi kita sudah 1 tahun mengalami pandemi dan seharusnya kita sudah bisa memberikan banyak alternatif bagi teman kita, tetangga kita, masyarakat kita, bagaimana cara deal sama COVID. Gitu. Jadi kita harus lebih pinter nih. Masa udah 1 tahun sama COVID gak pinter-pinter ya kan? Masa ngedukasi masyarakat cuma 3M ya enggak lah. Iya. Komunikasi sektoral, komunikasi indirect itu lebih strategis sekarang. Inoculative communication namanya. The power of powerless communication. The power of powerless. Oke. Jadi memang COVID ini tuh emang sesuatu hal yang tidak bisa disepelekan, karena kita juga nggak pernah menduga kan ya. Dulu mikirnya PSBB 2 minggu, habis itu COVID-nya alhamdulillah hilang. Ternyata enggak. Ternyata kok sampai setahun dan hampir setahun. Mungkin 2 bulan lagi hampir setahun. Tapi saya berharap COVID ini segera turun di Indonesia, juga bisa semuanya bisa kembali normal, terutama pendidikan, ekonomi. Tapi ada kemungkinan nggak sih, Bang, kayak pandemi ini tuh bakal bertahan lama gitu?
Karena jujur sebagai manusia biasa yang juga bosen banget kadang kuliah daring setiap hari hanya di laptop, terus mau keluar juga takut karena keluar hanya kalau misalkan perlu-perlu aja gitu. Nah, kan banyak nih, kira-kira tuh kapan ini tuh selesainya, sampai tahun kapan. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya sempat lihat di berita tuh highlight berita gitu, kayak katanya kita masih harus pakai masker tuh sampai 4 tahun lagi, kata epidemiolog gitu katanya. Nah, itu apakah benar, Bang? Dan gimana tanggapannya Bang Basra? Iya, satu, bukan pakar di bidang kesehatan masyarakat, jadi saya tidak punya parameter yang prediktif dan juga objektif terkait dengan kapan wabah ini berakhir. Tapi yang saya tahu, yang saya baca di buku-buku sejarawan pandemi menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pandemi dibutuhkan reformasi, ya. Reformasi apa? Reformasi diri sendiri, ya, tadi ya, yang tadinya kita nggak pakai masker jadi sekarang ngapain harus pakai masker, ya. Yang tadinya kalau ngantri serobotan sekarang harus ngantri dan jaga jarak gitu ya. Lalu yang tadinya ya nggak ada tempat cuci tangan jadi sekarang harus punya tempat cuci tangan. Yang tadinya cuma punya ember kobokan ya sekarang harus tempat cuci tangan, ya kan. Sama kayak zaman flu burung, ya kan. Apa sih ya, reformasi yang paling banyak terjadi di flu burung gitu? Tentang potongan ayam kan, jadi lebih terstandarisasi sebenarnya, sama gitu. Jadi kita akan banyak bicara tentang reformasi, bagaimana terjadi rekonstruksi sosial, ya, bagaimana nanti memang semuanya harus ada penjagaan jarak, ya. Lalu nanti itu skala kecilnya, skala besarnya apa sih? Reformasi sistem kesehatan, gitu kan. Jadi sistem kesehatan kita yang tadinya dokternya cuma sekian, tidak tersebar merata, ya kan. Terus alat-alat PCR kita yang tadinya cuma di Balitbangkes, sekarang ada 500-an tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Bagaimana selain dokter, ahli tenaga lab medis, perawat, ya kan, fisioterapi dan semua hal-hal lainnya, nakes lainnya itu jadi lebih dihargai selama COVID, ya kan. Itu namanya reformasi kesehatan. Jadi saya rasa kalau ditanya kapan pandemi ini selesai, ketika kita sudah berhasil melakukan reformasi sistem kesehatan, mulai dari kesehatan diri kita sendiri sampai kesehatan bangsa dan negara. Kapan? Ya, mulai dari diri sendiri tadi, ya. Kapan kita mulai mereformasi sistem kesehatan? Paling tidak pola pikir sehat kita nih. Teman kita, tetangga kita, orang tua kita, ya kan. Gitu. Mana yang masih rokok, ya kan? Mana yang lain sebagainya. Udahlah, kita nih negara dengan konsumsi rokok terbanyak juga kok, ke nomor sekian, gak lupa tuh. Jadi modal ini udah banyak gitu, modal buat lebih terugikan di masa COVID itu udah banyak. Ada yang bilang kan Indonesia negara double burden ya. Jadi selain COVID-nya banyak, tapi yang punya comorbid juga banyak gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau saya ngambil kesimpulan dikit nih dari semua pernyataannya Bang Basra tadi, itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri kan ya, kembali ke diri kita sendiri. Karena walaupun sudah dibuat kebijakan sebagai seperti apapun, kebijakannya mau 1, kayak mau 2, mau 3 dan lain-lain, tapi kalau misalkan dari masyarakatnya sendiri juga belum patuh, belum aware, kemudian dari masyarakatnya sendiri juga belum bisa menerima atas reformasi-reformasi yang ada ini, itu juga mungkin pandeminya akan nggak cepat selesai, bisa dibilang gitu ya Bang ya. Jadi semuanya tuh kembali dari diri sendiri, gitu kan ya Bang? Ya, sebenarnya bukan diri sendiri sih, artinya semua punya peran. Kalau kasih contoh misalnya ada 3M sama 3T gitu ya, yang mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker gitu. 3T-nya testing, tracing, sama treatment. Bagi tugas aja deh, pemerintah ngurusin 3T, masyarakat ngurusin 3M. Gimana? Lebih gampang kan? Gitu. Nah, gitu aja gampangnya. Jadi bukan titik beratnya kepada siapa, tapi semua punya peran. Gitu. Itu yang harus sadari, ini masalah kesehatan masyarakat, pandemi ya, public health, masalah bersama, jadi monggo diselesaikan bersama gitu. Masa masalah bersama diselesaikan masing-masing, ya nggak? Ya nggak selesai gitu. Jadi COVID ini tuh memang tanggung jawab kita semua.
tidak hanya tanggung jawab dari satu sektor, dari sektor kesehatan aja atau dari sektor pemerintahan aja, tapi semuanya pasti memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan, untuk membantu menanggulangi pandemi ini gitu. Nah, dan untuk dari PPKM itu tadi, PPKM juga belum tentu akan ada PPKM jilid 3. Kalau misalkan di PPKM 2 ini sudah berhasil angkanya turun dengan efektif, bisa jadi PPKM 3 tidak perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kita semua perlu tetap patuh protokol kesehatan, tetap menerapkan 3M seperti yang dibilang oleh Kak Basra tadi. Masyarakat menerapkan 3M, pemerintah melaksanakan 3T. Jadi kita harus saling bagi tugas, harus saling bahu-membahu gitu. Mungkin ada pesan nggak dari Kak Basra buat kita semua untuk selama masa pandemi ini? Oke, apa ya? Oke ya. Ini ada pesan yang menurut saya cukup menarik nih pesannya. Saya coba sampaikan ya, saya coba teruskan ya. Mungkin nih teman-teman semua, kita hari ini tidak menjalankan protokol kesehatan. Habis itu kita tidak tertular gitu ya. Atau mungkin misalnya nih kita tidak menjalankan protokol kesehatan, lalu kita tertular, lalu kita hanya bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala, ya kan? Tapi mungkin juga gitu, ketika kita tertular, tapi kita tidak bergejala berat, lalu kita menularkan orang tua kita, ya. Lalu orang tua kita yang akhirnya malah tertular dan menjadi gejala berat, akhirnya berisiko terkena kematian, ya kan? Dan memang kematian itu urusan Tuhan. Tapi apakah mungkin kita mau jadi bagian dari petaka orang-orang terdekat kita, ya kan? Ya, jadi sama-sama yuk sabar, ya. Masih panjang perjalanan, gak usah terlalu ngotot, ya. Sabar dan terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini dan terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan 1 tahun ke belakang. Oke, terima kasih Bang Basra. Kita udah ngobrol banyak banget malam hari ini. Mungkin next time kalau ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya Bang, insya Allah. Ya bisa yang lebih santai nggak ya? Ini tadi udah berusaha santai Bang, tapi saya deg-degan ngobrol sama Bang Basra. Bukan, maksudnya topiknya ya, topiknya gitu. yang lebih... Oke, bisa lah nanti gitu. Teman-teman Kastrat diagendakan ngobrolnya yang lebih santai lagi gitu. Ya, nge-review apa gitu, Pokemon kayak apa gitu ya. Lebih. Nanti kalau bahas Pokemon bukan Kastrat nanti Bang yang mengadakan, nanti kita podcast sendiri. Oke. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman. Ditunggu kajiannya ya. Oh iya, siap Bang. Kan gue masih siap SD, jadi gue tunggu kajiannya ya. Nah, itu. Jangan cuma bikin gini aja. Kalau nggak ada kajiannya nggak ada artinya. Mana saya mau lihat kajiannya, ada nggak? Ayo teman-teman Kastrat gimana? Saya di sini hanya sebagai MC. Mungkin nanti untuk teman-teman Kastrat ditunggu kajiannya sama Kak Basra tuh. Nah jadi semoga untuk pembahasan malam hari ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini. Dan terima kasih juga sebelumnya kepada Bang Basra, kita udah ngobrol banyak, kita udah dapat banyak informasi dan wawasan baru. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja. Kalau nggak ada kepentingan, jangan keluar rumah. Nantikan podcast Kastrat selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Ya, karena ini juga masih episode 1. Mohon maaf banget Bang kalau misalkan ada salah kata, atau mungkin kita masih kikuk gitu karena memang baru pertama kali nih saya berubah menjadi Deddy Corbuzier ya, menjadi MC dari podcast gitu. Terima kasih banyak buat Bang Basra dan teman-teman. Podcast kuy, ngobrol berbobot tapi santuy.